Kenapa Allah itu disebut zat? Apakah itu sejenis materi zat padat, zat cair, atau zat gas? Sebenarnya, zat Allah itu seperti apa? Jadi gini, perlu lo ketahui, ada begitu banyak kosakata dari luar yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ada pula kosakata bahasa Indonesia yang terdengar sama dengan kosakata bahasa lain. Namun artinya itu berbeda. Akhirnya, banyak yang terjebak di situ. Karena kosakata bahasa Indonesia terdengar sama dengan kosakata bahasa lain. Contoh, tulisan air bahasa Indonesia dan tulisan air bahasa Inggris itu berbeda. Sama tulisannya tapi berbeda makna. Contoh lain, kata butuh kosakata Indonesia artinya perlu, sedangkan kata butuh dalam bahasa Malaysia artinya kemaluan wanita. Tulisannya sama, pengucapannya sama, namun maknanya jauh berbeda. Misalnya, Allah punya sifat ar-Rahim, sedangkan dalam bahasa Indonesia, rahim merujuk organ wanita. Jadi, kita tidak bisa menyamakan arti kata ar-Rahim dan rahim dalam bahasa Indonesia itu jelas berbeda. Sama halnya dengan kata zat dalam bahasa Indonesia, dan zat dalam bahasa Arab itu jauh berbeda maknanya. Kata zat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa sainsnya, artinya sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, yang kita kenal zat padat, zat cair, zat gas. Sedangkan dalam bahasa Arab, untuk merujuk pada kata zat padat, zat cair, zat gas disebut maddah, bukan zat. Jadi, zat untuk bahasa Indonesia dan maddah untuk bahasa Arab. Beda tulisan tapi artinya sama. Kalau begitu, apa arti zat yang selalu disematkan kepada Allah, yang selalu kita sering dengar zat Allah? Sebelumnya, harus lo ketahuin, kalau kita merujuk pada Al-Quran, bahwa frasa zat tidak akan ditemui dalam Al-Quran. Malah, biasanya muncul dalam hadis atau kitab ulama. Merujuk pada pakar bahasa linguistik Arab dari kalangan Kristen Protestan yang bernama Hans Wehr, dalam karyanya yang berjudul Dictionary of Modern Written Arabic, dia menjelaskan bahwa kata zat dalam bahasa Arab itu artinya esensi, nature, self, person, personality. Jadi, kata zat yang merujuk pada esensi personal, pribadi, sosok, atau sesosok. Jadi kesimpulannya, kata zat dalam bahasa Indonesia dan zat dalam bahasa Arab sungguh jauh-jauh berbeda maknanya. Kata zat dalam bahasa Arab mempunyai makna yang banyak, lebih universal, lebih general. Ar-Raghib Al-Asafani dalam bukunya Al-Mufaradat fi Gharib Al-Quran menyatakan kata zat dalam bahasa Arab tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya objek. Di dalam Al-Quran, walaupun tak ada yang menisbatkan kata zat ini kepada Allah, namun ada beberapa ayat yang menggunakan istilah zat ini. Misalnya pada surat Al-Fajr ayat 7 yang berbunyi Iramadatil Imad. Kalau kita kekeh zat yang dimaksud zat materi, zat padat, zat cair, zat gas, maka artinya akan aneh. Penduduk Iram, zat bangunan yang tinggi. Jadi, makna sebenarnya ayat itu adalah penduduk Iram memiliki bangunan yang tinggi. Jadi, kata zat dalam bahasa Arab tidak bisa berdiri sendiri, harus ada objek lain baru mempunyai arti. Contoh dalam ayat lain misalnya, Innahu alimum bidatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui segala zat di hati. Maksudnya, kata zat tersebut adalah sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu di hati. Begitulah kompleksnya bahasa Arab. Jadi kita tidak bisa memahami dan menarik sesuka hati tanpa tahu ilmunya. Apalagi menjadikan tata bahasa Indonesia menjadi indikator untuk membenarkan atau menyalahkan bahasa orang lain. Jadi, kalau ada kalimat Allah itu zat maha perkasa, bukan berarti merujuk pada materi, tubuh atau raganya Allah. Zat di sini merujuk pada sesuatu yakni eksistensinya. Zat yang disematkan ke Allah itu bermakna personal, pribadi, sosok, hakikat, atau wujud eksistensi Allah. Kata zat memang sulit diterjemahkan secara harfiah, karena tidak ada kosakata yang sepadan untuk mendefinisikan kata zat ini dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sekalipun, makanya kata zat memakai bahasa Arabnya langsung. Jadi, Allah itu tak ada yang serupa dengannya. Ditekankan dalam surat Asy-Syura ayat 11 mengatakan, tiada satupun yang serupa dengannya. Jadi, Allah tak serupa dengan apapun yang pernah diciptakan olehnya. Termasuk ketika Allah menciptakan ruh, maka ruh itu diciptakan oleh Allah dan mempunyai batasan. Sedangkan Allah Maha Kuasa tak terbatas dengan apapun. Lalu, sebenarnya apa wujud dan rupa Allah itu? Jawabannya adalah, tidak ada yang tahu. Karena manusia tidak akan mampu memahami sesuatu yang belum pernah mereka indrakan, yang belum pernah mereka konsepkan. Kalau begitu, kenapa dalam Al-Quran Allah menyebutkan dengan istilah wajahnya, tangannya, dan sebagainya? Kalau Allah memang tidak serupa dengan apapun, lantas kenapa Allah menyerupakan fisik manusia di ayat-ayat tertentu? Jadi gini, ayat-ayat tersebut termasuk ayat mutasyabihat. Secara khusus dan mendalam ada pembahasan tersendiri dalam ulumul Quran. Tapi jawaban sederhananya gini, karena esensi zat Allah itu sangat abstrak,
untuk dipahami oleh manusia. Jadi bisa saja Allah menggunakan istilah-istilah yang dapat dipahami oleh manusia, bukan untuk mendeskripsikan esensi zatnya itu, melainkan supaya manusia paham akan pesan penting dari misi yang ingin Allah risalahkan pada ayat terkait, dan juga ayat tersebut terdengar indah. Pada ayat-ayat mutasabihat bukan merujuk pada esensi zat Allah, tapi berkaitan tentang hukum, pesan moral, dan lain sebagainya. Misalnya, pada surat Al-Baqarah ayat 272 berbunyi, "Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari wajah Allah." Dan inti pesan pada ayat ini menggunakan rezeki kepada cara yang halal, di mana kata wajah Allah ini dipahami sebagai keridhaan Allah. Jadi, ayat-ayat yang mengandung antropomorfisme bukan berarti Allah ingin mendeskripsikan wujud zatnya itu, tetapi ingin memberikan penekanan dan keindahan pada ayat-ayat terkait. Lantas, bagaimana ada orang atau kelompok yang percayai Allah itu punya tangan, kaki, layaknya manusia? Itu hak mereka, dan gua hargain itu. Tapi mereka juga harus menghargai hak gua dan keyakinan gua. Keyakinan gua berpegang pada Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Karena gua berpegang pada Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 11 mengatakan, tiada satupun yang serupa dengannya. Oke? Udah jelaskan penjelasan gua tentang zat Allah? Gua balik duluan ya. Udah jam 2 nih. Kok balik sih? Lagi seru nih pembahasannya. Udah, lanjut besok aja. Ya udah deh.